Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-imam Syekh Muhammad bin Abi Bakar Usfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ila anqal al-hadisul ashir. Hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ini menjelaskan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk kita berlindung kepada Allah, agar kita mendapatkan surga, dijauhkan dari neraka. Ini penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadisul ashir. Hadis yang nomor 10. An Kulayb bin Hazim, ini itu diceritakan dari Kulayb bin Hazim radhiyallahu taala anhu. Qala dawu sinten Kulayb bin Hazim. Dawe ngeten sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dawuh sinten Kanjeng Nabi, ya qaumi, wahai kaumku, utlubul jannata bijuhdikum wahrobu minan nari bijahdikum. Wa innal jannata la yanamu talibuha wa innan naro la yanamu haribuha. Wa innal jannata mahfufatun bil makarih wa innan naro mahfufatun bil ladzati wasyahawat. Utlubu, kata Nabi, utlubu wahai kaumku, ya qaumi wahai kaum. Utlubu nuprios liramu kabel jannata ing swarga. Oleh menupri bijahdikum kelawan kesusahan iramu kabeh dengan sekuat tenaga, itu maksudnya. Bijahdikum kelawan kekuatan sira kabeh. Sekuat dengan sekuat tenaga. Wahrobu minan nari, dan melayu seliramu kabeh minan nari dari neraka. Wahai umatku, kata Rasulullah, mintalah, carilah kalian sorga dengan sekuat tenaga, dan larilah dari neraka dengan sekuat tenaga kalian. Kita semampunya suruh oleh Rasulullah mencari sorga dengan sekuat tenaga. Artinya sungguh-sungguh mencari sorga. Pengen lari dari neraka juga harus sungguh-sungguh dengan segala kekuatannya agar bisa terhindar dari neraka. Kenapa? Kata Rasulullah dijelaskan fa innal jannata la yanamu talibuha. Karena orang yang mencari sorga itu nggak bakal tidur. Artinya dengan sekuat tenaga segalanya dicurahkan agar mendapatkan sorga. Kalau kita mau mendapatkan surga, ya kita mengamal seperti amalan orang ahli surga. Wa innan naro, lan setuwin roko iku layanamu ora turu sapa haribuha wong kang mlayu saking nat. Dan orang yang pengen lari dari neraka itu juga tidak bakal bisa tidur. Artinya dengan segala upaya, sekuat tenaga agar bisa terhindar dari neraka. Maka bagaimana? Ya berusaha supaya tidak ngamalnya ahli neraka dari dosa dan lain-lain. Maka bersungguh-sungguhlah untuk bertaat kepada Allah. Ketika kita mengharapkan surga, maka kita berusaha bagaimana kita layaknya amal orang surga, penduduk surga. Dan kalau kita ingin lari dari neraka, maka kita juga harus bersungguh-sungguh agar terhindar dari neraka
yaitu dengan menjauhi segala maksiat kesukaan. Lalu Rasulullah ini menjelaskan, terus bagaimana kalau kita disuruh sungguh-sungguh dengan segala upaya, dengan semua kekuatan agar bisa masuk surga dan terhindar dari neraka? Harus bersungguh-sungguh, kata Rasulullah, dijelaskan, wa innal jannata mahfufatun bil makarih. Lan teman satuhune surga iku mahfufatun dikupengi, dilingkupi bil makarihi, dilingkari bil makari kelawan piro-piro kang perkara kang disengiti, diketingi. Kita suruh sungguh-sungguh. Surga itu ciri-cirinya, kalau kita ingin surga, amalan-amalan yang surga itu dikepung dengan sesuatu yang tidak suka, yang tidak disukai oleh kita. Ya, jadi kalau kita tidak suka, nah misalnya sholat berat, kan tidak suka, nafsu kita berat. Puasa juga berat, sedekah apalagi berat kan. Haji dan umroh misalnya juga butuh biaya, butuh waktu dan lain-lain, berat, kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Maka surga itu dilingkupi, dilingkari dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Karena ini bertentangan dengan nafsu kita, dengan kesukaan kita, dengan kesenangan kita. Wa innan naro, dan setuhune neraka mahfufatun iku ya dikupengi bil ladzati kelan pira-pira keenaan, kesenangan, wa syahawati dan tegese syahwat, kesenangan apa ya. Lah kalau neraka sebaliknya, neraka itu diliputi atau dikepung dengan sesuatu keenakan yang enak-enak, yang mengandung syahwat ya, kesukaan kita, kegemaran kita, hobi kita. Dan itu memang itu yang menjadikan orang masuk surga. Jadi masuk neraka. Karena memang neraka itu dikepung orang-orang apa? Sesuatu yang kita sukai. Kenapa? Karena sesuatu yang disukai oleh nafsu kita. Makanya berat. Makanya berat. Kalau kita pengen masuk neraka, ya kita harus pedih maksudnya. Maksudnya pedih itu hal-hal yang kita sukai, yang penuh syahwat, yang menurut kita itu enak apanya. Ini memang jalan menuju neraka. Tapi kalau surga itu perih, ya. Perihnya melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, yang kita tidak mau, kita tidak suka, dan berat. Puasa dari mulai fajar sampai maghrib, apalagi sedang kerjanya berat lagi. Ya ini memang amalan seperti itu berat, karena itu amalan-amalan yang menjadikan kita masuk surga. Tapi kalau orang tidak puasa, misalnya, enak kan? Makan bebas, apa bebas, nggak puasa. Ini memang karakternya, karakter neraka. Makanya Rasulullah dalam penjelasannya itu, wa innan nara mahfufatun bil ladzati wasyahawat. Jadi hal-hal yang disukai, hal-hal yang enak-enak, itu memang cenderung itu yang bisa memasukkan kita neraka, amalan-amalan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nah kalau kita tahu seperti itu, kata Rasulullah, fala tulhikum. Maka jangan sampai moko ojo nglalekno. Ojo nglalekaken, ojo sampai nglalekaken apa ladzat wasyahawat ing sliramu kabeh anil akhirati saking akhirat. Lah kalau kita melakukan syahwat, menuruti syahwat, menuruti hal-hal yang enak itu, melakukan yang enak-enak saja, maka jangan sampai ingat, jangan sampai kita lupa bahwa nanti ada perhitungan akhirat. Jangan sampai keenakan di dunia, jangan sampai apa yang kita turuti di dunia itu terlaksana semua, menjadikan kita lalai dari akhirat. Ini penjelasan Rasulullah karena sudah dijelaskan semua. Begini loh jalan menuju surga, begini loh jalan menuju neraka. Maka jangan sampai apa yang kita dapatkan di dunia ini sampai melalaikan kita di kehidupan akhirat. Nih, wajah fi hadisin akhar, dan teko fi hadisin akhar, in dalam hadis lunae apa dawuh iki Nabi apa
Wa fi hadisin akhir an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam opo annahu temen setune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sinten Kanjeng. Di dalam riwayat lain, hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Rasulullah qala dawuh sinten Rasulullah. Dawuh ngaten yunadi bakal ngundang-undang. Sapa munadin kang undang-undang. Oleh undang-undang idza dakhala ing dalam hari kalane mlebu sapa ahlul jannati ahli swarga fil jannati ing dalam surga. Nanti kata Rasulullah, ketika orang penduduk surga sudah masuk surga. Penduduk surga sudah masuk surga. Maka di situ ada nida. Ada panggilan. Sebuah panggilan yang memanggil bunyinya begini. Ana lakum antahyau wala tamutu abada wa ana lakum antasihhu wala tasqamu abada wa ana lakum antashubbu wala tahramu abada wa ana lakum antatana'amu fala tayasu abada fala tab'asu abada. Nah, ini nanti kalau orang penduduk surga sudah masuk surga, nanti ada nida, ada panggilan yang berbunyi, sekarang sudah masanya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan mati selamanya. Sekarang sudah masanya bagi kalian, nanti panggilan untuk atau pengumuman bagi orang penduduk surga ini. Dan sudah masanya sekarang bagi kalian sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Dan sekarang sudah masanya bagi kalian selalu muda, tidak akan tua. Ini di surga. Jadi sehat terus, ya. Hidup tidak akan mati selama-lamanya, sehat, nggak bakal sakit. Dan muda terus, nggak bakal tua selamanya. Ini Rasulullah pernah bercanda ini ya, karena Rasulullah menjelaskan bahwa di surga itu semuanya nggak ada orang tua yang masuk surga. Karena ketika ketemu salah satu sahabat perempuan yang sudah tua, Rasulullah bercanda, kamu ajus itu nggak bakal masuk surga. Bertanya Rasulullah, akhirnya orang itu kok bisa masuk surga, gimana? Saya udah iman, sudah percaya, sudah Islam, aman tuh billah, biasa seterusnya. Jangan marah dulu, kalau bahasa kita itu. Iya, soalnya kalau di surga nggak ada orang tua, gitu. Kalau itu orang tua, adanya orang muda semua. Yang dulu yang di dunianya itu tua, meninggalnya tua, nanti kalau di surga jadi muda lagi. Bahkan usianya nanti kalau suami istri atau apa itu sebaya. Jadi kuat-kuatnya itu nanti. Jadi muda-muda semua, nggak ada orang tua di surga ini. Orang tua nggak bakal masuk surga. Maksudnya. Wa ana lakum man tana'amu fala tab'asu abada. Dan sekarang sudah masanya bagi kalian untuk bersenang-senang. Tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan selama-lamanya. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dalam ayatnya kan itu wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Nanti penduduk-penduduk surga itu akan dipanggil bahwa itulah kalian ini, surga-surga itu yang kalian tempati adalah saya berikan kepada kalian dengan apa yang kalian amalkan waktu di dunia. Ini sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah bisa diperoleh dengan amal kita, antara amal. Kalau kita ngamalnya baik, ngamal yang soleh ya, di dunia ini sehingga menjadikan ridho Allah, maka Allah akan menganugerahkan surga. Bukan karena amal kita hanya pijatan atau perantara kita mencapai rahmat Allah, mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai perantara, kalau masuk surga itu murni fadlun minallah, anugerah Allah.
Karena segala macam kekuasaan, apa yang di dunia maupun yang di akhirat, surga neraka itu, kalau surga itu murni dari fadlun minallah, nugerah Allah. Kalau neraka itu adalah mujarradu adlihi, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada orang yang di neraka itu bisa protes kepada Allah. Kenapa? Karena sudah dijelaskan semua. Tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, surga itu begini, neraka itu begini, maka kamu larilah dari neraka. Ke surga carilah dengan sekuat tenaga. Lari dari neraka juga sekuat tenaga. Dan ditunjukkan bahkan amalan apa yang menjadikan orang itu dekat surga dan bisa masuk surga oleh Rasulullah, bahwa surga itu dikepung dengan hal-hal yang tidak disukai, bil makarih, yang tidak disukai oleh kita. Sedangkan neraka kebalikannya, dikepung oleh hal-hal yang kita senangi. Maka kita sudah tahu ciri-ciri bagaimana agar kita masuk surga, agar kita dihindarkan dari neraka. Ini semuanya. Dan nanti kalau di surga akan dijelaskan semuanya. Ini loh, kamu nanti di surga nggak bakal mati, nggak bakal sakit, ya kan? Nggak bakal tua. Jadi nggak ada orang tua masuk surga, semuanya muda-muda semuanya. Dan enak-enakan, senang-senang, bersenang-senang di surga itu, nggak ada kesusahan, nggak ada kepayahan, nggak ada kesengsaraan, sudah. Karena ini perjalanan manusia ini pada akhirnya, perjalanan terakhir adalah dunia, perjalanan akhir di dunia, kemudian barzah, setelah barzah yaumil akhirah, yaumil mahsyar, dan paling akhir adalah apakah di surga atau di neraka. Sudah itu rangkaian rentetan daripada marhalah atau fase-fase manusia sejak mulai di zaman azal, kemudian di perut ibu, kemudian di dunia, di barzah, dan terakhir itu adalah apa, di surga atau di neraka. Ini Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, ini dalam riwayat satu. Ada riwayat yang kedua, yaitu riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Sayyidina Abu Hurairah dawuh, qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, yaqulullah, hadis qudsi. Kayak kemarin juga hadis qudsi. Ya ibna Adam itu. Istahi fi ma'siyati. Dan seterusnya yang kemarin dijelaskan, ini juga hadis qudsi. Yaqulu, ngendikan sipun Allah Gusti Allah taala. Ngendikan ngeten, a'dadtu li'ibadis sholihin. A'dadtu nyawisaken, menyiapkan sapa ingsun li'ibadi maring kaulane kaula ingsun as-sholihin kang soleh-soleh fil jannati ing dalam swarga. Tak siapaken maing perkara nikmat la ainun ro'at, kang ora ana mata iku ro'at ningali sapa ain, apa ain. Wala uzunun lan ora kuping samiat kang krungu apa uzun. Wala khotorun larana kumrentek ala qalbi basyarin kumujud ala qalbi basyarin ing atase atine menungso. Kata Rasulullah, ini nanti Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, berfirman dalam hadis qudsiynya, a'dadtu li'ibadis sholih. Saya sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh-soleh dalam sorga nikmat-nikmat yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak ada firasat di hati, tidak bisa dicerna oleh hati. Semuanya yang tidak bisa kita sangka-sangka, tidak bisa dibayangkan oleh akal, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga. Karena kekuasaan Allah apa saja. Kita kadang-kadang melihat sesuatu yang kira-kira nikmat, kita bisa menyaksikan. Atau sesuatu yang tidak kita sukai bisa menyaksikan, oh begini-begini, sakit kan tidak disukai. Kita mendapatkan rezeki dikasih anak yang baru menikah misalnya,
Atau bagaimanalah rezeki dari Allah, fadlun minallah, nikmat dari Allah apa saja kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Tapi nanti di sorga kata Allah akan disediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yang tidak bisa kenikmatan, yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, juga tidak bisa tersirat dalam hati, nggak bisa dibayangkan sama sekali. Nikmat yang sangat agung. Terus apa itu? Ya nanti kalau kita masuk surga bakal tahu sendiri. Kalau sekarang nggak bisa dibayangin. Kenapa? Karena sekarang kita ini indera kita mata itu hanya bisa mencerna apa yang ada di depan mata yang bisa dilihat oleh mata. Dan mata penglihatannya mata itu terbatas paling berapa meter aja. Setelah itu sebelah sananya nggak bakal bisa melihat. Telinga juga sama, telinga hanya mendengarkan itu cuma berapa meter saja. Setelah itu berapa kilo itu nggak bakal bisa mendengar. Dan hati yang paling dalam mesti paling paling luas hati itu juga nggak bisa tersirat di dalamnya. Kenapa? Karena nanti Allah akan bikin kejutan, istilahnya surprise. Tidak bisa dibayangkan apa itu. Jadi di surga nanti ada nikmat surprise. Yang tidak bisa disangka-sangka apa itu? Ya kita nggak tahu, nanti kita tunggu saja. Tunggu saja kalau kita di surga nanti akan mendapat surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Akan disediakan bagi orang-orang yang soleh di dunia nanti. Nah, di akhirat nanti di surga orang-orang yang soleh akan diberi nikmat surprise yang tidak bisa dicerna oleh indera, tidak bisa dicerna oleh mata, tidak bisa melihat gimana bayangannya, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dibayangkan oleh hati misalnya. Terus gimana? Ya itu namanya surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan ayat ini, iqra'u kata Rasulullah, iqra'u maca sira in syi'tum lamun ngerso sira kabeh kaulahu ing dawuh Allah taala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nih, dalam ayatnya itu. Fala ta'lamu mongko ora ngerti apa nafsu nawa-awaan. Ora ngerti ma ing perkara akhfa kang nyamaraken merahasiaken. Sinten Allah lahum maring menungso mingkir roti ayunin nyatane saking qurrati ayun mata yang ketika melihat itu akan senang. Nggak tahu itu diberi sesuatu yang tidak bisa ini, yang sangat-sangat nanti kalau dilihat itu paling enak lah istilahnya. Surprise, tapi apa yang enggak bisa dibayangkan jazaa'an bima kanu ya'malun hal dadi piwales perkara dadi piwales bima kelan perkara kanu kang ana sapa mukminun atau sing penduduk surga ya'maluna iku padha nglakoni sebab amalnya. Jadi amal itu menjadi perantara atau sebab kita nanti akan masuk surga, menjadi sebab saja, bukan hakikatnya amal kita bisa memasukkan surga, tidak. Artinya kalau kita masuk surga, kita di surga itu hanya murni fadlun minallah, jangan diandalkan kalau amal kita itu bisa memasukkan surga, bukan karena amal kita, itu hanya sebab. Kalau kita masuk surga ya mestinya kita berusaha bagaimana caranya bisa masuk surga agar Allah menganugerahkan kepada kita berupa surga. Nah, kalau di surga nanti ada nikmat-nikmat yang surprise itu tadi. Nggak bisa dibayangin. Tapi yang paling enak yang jelas itu yang namanya di surga itu nggak ada yang nggak enak, semuanya enak semuanya. Dan paling enak dibanding dengan dunia jauh. Jauh sekali dengan istana yang megah, semuanya megah semua, pokoknya nggak bisa dibayangkan oleh akal kita itu nggak bisa. Hanya kalau dalam ayat-ayat suci Al-Quran atau Nabi diceritakan sifatnya surga itu begini, sifatnya neraka itu begini. Hakikatnya kita tidak tahu. Hakikatnya kita tidak tahu. Karena akal kita tidak bisa mencerna. Akal kita tidak bisa mencerna kecuali Rasulullah memang sudah pernah masuk surga. Yang tahu surga itu bagaimana, melihat neraka itu bagaimana, itu hanya Rasulullah. Atau wali-wali yang diberi oleh Allah penglihatan khusus, disingkap hijabnya, yang kemudian bisa melaksanakan itu bisa saja. Wali-wali yang seperti itu. Karena Rasulullah diberi oleh Allah bisa mencerna, bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Kalau itu diberikan kepada Rasulullah, apakah khususiyah? Oleh ulama dijelaskan itu bukan khususiyah.
Karena itu merupakan rangkaian daripada nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Rasulullah dikasih pengetahuan atau penglihatan bisa menyaksikan surga dan neraka itu sebagai wujud bahwa Allah itu yang dijanjikan oleh Allah bahwa surga dan neraka itu nyata adanya. Maka ketika Nabi itu diberi oleh Allah begitu, maka juga hak Allah ketika memberi sesuatu kepada walinya misalkan dengan menyingkap hijab itu bisa saja. Itu bisa saja itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak bisa dijadikan dalil. Hanya sekedar cerita-cerita misalnya, mungkin saja. Nah itu semuanya adalah dalam lingkup kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberikan sesuatu kepada nabi seperti itu, maka Allah juga mungkin sekali memberikan sesuatu kepada kekasihnya Allah, para wali-wali. Itu mungkin saja. Kecuali dalam hal-hal yang sudah dijelaskan oleh para ulama min khususiyatin nabi, itu nggak bisa. Tapi kalau bukan khususiyatun nabi, maka bisa saja diberikan kepada siapapun yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak boleh orang ngaku-ngaku, wah saya telah melihat surga. Tidak, jangan. Karena beberapa orang banyak sekali nanti cerita-cerita riwayat itu nanti ada orang yang melihat surga, ada orang yang melihat neraka meskipun dalam mimpi istilahnya. Tapi masuk surga, masuk neraka, melihat apa yang ada di neraka, melihat apa yang ada di surga. Itu riwayat banyak sekali ya. Dan itu malah disaksikan, diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada cerita itu dalam riwayat hadis sahih nanti ada. Nah ini nanti di surga penuh dengan surprise yang kita tidak tahu. Yang penting kalau kita di sana ya nanti bakal dapat lah istilahnya, bakal dapat itu. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Nah, fa inna fil jannah. Mongko temen setune kowe ing dalam surga sajarotan. Ono wit. Lau yasiru kang lamun lumaku sapa ar-raqibu wong sing numpak berkendaraan. Fi dzilliha ing dalam aup-aupe jannah sajarah. Mi'ata amin ing dalam mangsa 100 tahun misale. Layak tau mongko ora iso menempuh sapa raqib ing sajarah. Di surga itu nanti ada pohon yang besar sekali, rindang sekali, indah lah pokoknya. Yang seandainya kalau ada orang yang berkendaraan untuk melewati bisa menempuh atau melewati pohon itu selama 100 tahun itu nggak bisa menempuh. Jadi nggak cukup ditempuh dengan 100 tahun, nggak. Saking besarnya. Artinya rindang sekali kalau di musim panas kita ini sekarang misalnya, kalau musim panas kemudian kita bernaung di bawah pohon yang rindang sekali itu rasanya nikmat sekali apalagi dengan angin-angin sepoi. Ya, angin sepoi-sepoi itu, waduh enak sekali nikmat sekali. Di surga itu, waduh pokoknya nggak bisa dibayangin gimana gitu. Nggak bisa dibayangkan. Adapun sifat-sifat surga yang disebutkan oleh Allah ini hanya gambaran yang bisa diterka oleh akal. Pada umumnya akal manusia atau manusia itu senangnya yang bagaimana ketika di dunia ini gambarannya. Tapi di surga lebih dari itu, jauh-jauh sekali. Tidak bisa dilihat oleh mata. Kita nggak bisa bayangkan sekarang itu. Kita nggak bisa dengar sekarang ini. Pokoknya nggak bisa di luar kemampuan manusia. Jadi ketika Allah menyebutkan surga, maka kita harus gembira. Meskipun kita tidak ini, karena itu hakikatnya adalah janji Allah bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya wallahu alam, hanya Allah yang tahu karena itu penuh surprise. Jadi kita nggak bisa menterka-terka, hanya sifat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya ini yang kebanyakan bisa diterka supaya memudahkan. Tapi aslinya tidak seperti itu. Jauh lebih indah, jauh lebih nikmat. Itu surga. Makanya disebut oleh Allah, ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatarun fi qalbi bashar.
Iqra'u maca sira kabeh in syi'tum lamun ngarapaken sliramu kabeh qaulahu ta'ala inda Allah ta'ala wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa faqihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya' faja'alnahunna abkara uruban atraba dan seterusnya itu. Waduh, ini kalau dibayangin disipatin atau kita mendengarkan sifat-sifat yang ada di sorga ini, wazillim mamdud, nanti ada aup-aupan, naungan-naungan yang memanjang, wa ma'im maskub, ada air yang waduh terjun ya maskub, di sana air terjunnya ada, wa faqihatin katsira, buah-buahan penuh banyak sekali, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak akan putus-putus dan tidak ada yang dilarang, semuanya halal. Berbagai macam makanan, berbagai macam buah-buahan apa saja ada. Wa furushim marfu'ah, dan nanti ada furus, ada primadani. Permadani itu ada nanti yang tinggi diangkat di awang-awang, masya Allah. Pokoknya ini semuanya adalah sifat-sifat surga. Sifat-sifat surga yang diperuntukkan oleh hamba-hamba Allah yang soleh tadi. Ceritakan seperti itu, masya Allah. Ini semuanya masalah surga. Nah, kalau kita tahu tentang masalah surga sifat seperti itu, maka ya kita namanya orang dianjurkan oleh Rasulullah untuk meminta surga. Cuman kadang begini nih, kalau orang sudah kemudian masuk bab tasawuf. Kalau orang bab masa tasawuf, masalah surga dan neraka itu bukan menjadi persoalan. Maka ibadahnya seseorang itu tidak karena mengharapkan masuk surga atau terhindar dari neraka. Ini kalau kita bahas tentang tasawuf seperti itu, karena ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang derajatnya sudah tinggi, maka ibadah menyembah kepada Allah bukan karena agar masuk surga, tidak. Kalau orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah, bukan karena ibadahnya agar dihindarkan dari neraka, tidak. Karena ibadahnya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlishina lahuddin. Akan ikhlas hanya semata-mata karena Allah ibadah. Masalah urusan surga, urusan neraka itu urusan Allah. Kenapa? Karena surga juga makhluk Allah. Neraka juga makhluk Allah. Maka ketika seseorang beribadah karena mengharapkan surga, bukan ikhlas namanya. Kalau orang beribadah kemudian takut masuk neraka, dia takut masuk neraka, maka ini juga tidak pas karena makhluk surga dan neraka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang derajatnya tinggi bukan membahas tentang surga dan neraka, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya ini surga itu adalah rahmatun minallah. Rahmat Allah. Ridho Allah, keridhoan Allah. Orang kalau diridhoi Allah, dirahmati Allah, nanti setelah meninggal dunia, tempatnya di mana orang yang diridhoi Allah? Ya di surga. Kalau orang yang setelah meninggalnya itu dia mendapatkan murka Allah, orang yang dimurkai Allah, nanti tempatnya di mana? Di neraka. Itu sebagai konsekuensi nanti. Adapun tujuan beribadah, tidak boleh mengharapkan surga, tidak boleh mengharap takut dari neraka. Ini kalau orang yang derajatnya. Tapi kalau kita orang biasa, orang awam, itu diajari oleh Allah, diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mintalah, minta surga. Karena surga itu pengejauhan dari rahmat Allah. Dan berlindunglah dari neraka, karena neraka itu adalah sakhtillah, murka Allah, maka kita harus berlindung. Nah, ini segalanya dari mulai surga dan neraka itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana? Kita di dunia harus berusaha, tadi dijelaskan oleh Rasulullah, berusahalah sekuat tenaga mendapatkan surga. Dan larilah dari neraka dengan sekuat tenaga agar kita masuk, agar kita terhindar dari neraka. Jadi sudah jelas pas. Maka kita jangan kemudian mengaku-ngaku, wah saya kalau ibadah itu bukan takut surga, bukan minta surga atau takut dari neraka, tidak. Jangan diomongkan seperti itu, perkara lain. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita minta surga dan kita dilindungi dari neraka.
Wa minna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini kan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mengaku kalau ibadah tidak takut surga, tidak takut. Itu adalah urusan pribadi dengan Allah yang tidak bisa diceritakan. Kalau diceritakan itu malah jadinya riak, jadinya ujub dan lain-lain. Itu adalah penyakit-penyakit ibadah yang susah diterima oleh Allah. Karena kalau soal ibadah itu adalah murni urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu ibadahnya dia itu bagaimana ya Allah sendiri. Makanya kita sebagai umat Nabi dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Bagaimana amalan yang menuju surga, bagaimana amalan yang menjauhkan dari neraka. Ini semuanya jelas, semuanya terpampang lebar, jelas di gambaran di hadapan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini tentang membahas tentang neraka dan surga. Telah dijelaskan oleh Rasulullah semuanya. Masih banyak sekali riwayat tentang menjelaskan seperti itu. Jadi kesimpulannya, ya kita karena Rasulullah memerintahkan kita untuk meminta surga, ya kita minta kepada Allah surga. Rasulullah memerintahkan kita untuk berlindung dari neraka, ya kita berlindung dari neraka. Ini karena ikut perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kaitannya dengan ibadah agar mendapatkan surga, ibadah agar dijauhkan dari neraka. Tidak ada sangkut paunya, karena ibadah itu hanya hubungannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ikhlas lillahi taala dalam ibadah, itu pasti akan mendapatkan ridho dari Allah. Kalau mendapatkan ridho dari Allah, rahmat Allah akan diperoleh, tempatnya di mana? Ya di surga. Karena surga itu adalah rahmat Allah, fadlun minallah, ridho Allah. Nah, kalau dia di dunia ini tidak mengamalkan ketaatan kepada Allah yang menjadikan Allah murka, bahkan melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Nah, ini tempatnya di mana nanti kalau sudah meninggal? Ya di neraka. Kenapa? Sebagai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini kita harus berusaha bagaimana kita bisa masuk surga, bagaimana kita dijauhkan dari neraka. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini hadis yang ke-10. Masya Allah. Sebenarnya banyak cerita, banyak riwayat-riwayat tentang ini. Suatu ketika ini cerita yang ketika menjelaskan tentang neraka ini. Jadi kan neraka. Tapi ceritanya banyak sekali. Ketika Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika itu ketika turun ini dalam riwayatnya siapa ini? Ada riwayatnya yang diriwayatkan dari siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika turun, inna jahannam la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya surga jahannam, neraka jahannam itu la mau'iduhum. Jadi tempat janjinya bagi orang-orang kafir ajma'ina halis sekabiane. Artinya nanti tempat perjanjian orang-orang kafir adalah di jahanam. Jadi orang-orang kafir itu nantinya pada masuk di neraka jahanam. Ketika turun ayat ini, wa inna mulu'idum jahannam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika turun ayat itu. Bukaan syadidan, nangis yang sangat itu. Masya Allah, ini Rasulullah. Ketika turun surat itu, Rasulullah kemudian menangis syadidan, bukaan syadidan. Karena Rasulullah menangis tersengguk-sengguk, maka sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya juga ikut menangis. Tetapi penangisnya sahabat itu kebingungan karena Rasulullah menangis, ikut menangis. Itulah sahabat. Tapi tidak tahu kenapa Rasulullah bisa menangis sebegitu ininya. Karena saat itu telah turun kepada Rasulullah malaikat Jibril. Apa yang disampaikan malaikat Jibril sehingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Sahabat pada tidak tahu. Nah, karena pada menangis itu,
Sahabat tidak ada satupun yang bertanya, mampu bertanya, karena pada menangis semua. Gak ada yang bertanya, kenapa ya Rasulullah kok bisa menangis begini setelah turunnya malaikat Jibril. Gak ada yang berani bertanya. Lalu ketika pada menangis itu, idro'a Fatimah radhiyallahu ta'ala anha fariha biha. Lalu ketika dalam keadaan menangis, Rasulullah melihat putrinya yang mulia Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Teriak gembira. Tadi menangis, Masya Allah, ketika melihat anaknya Sayyidah Fatimah, langsung gembira. Fantalaqa Abdurrahman bin Auf ila babi Fatimah. Saat itu karena Rasulullah kemudian ceria, gembira ketika melihat putrinya Sayyidah Fatimah, maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf kemudian pergi menemui Sayyidah Fatimah di pintunya sana. Dalam riwayat lain, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lalu mengatakan, Assalamualaikum ya binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menguluk salam, memberikan salam kepada Sayyidah Fatimah. Ini sahabat ini kalau sama dengan Rasulullah itu begini nih. Jadi memang sahabat itu kedudukannya nggak seperti kita, jauh. Jadi apa kalau sama Nabi itu sudah Nabi senang, ya melu senang. Gembira ikut gembira, nangis ikut nangis. Jadi itulah watak sahabat itu. Makanya sangat istimewa sahabat itu, sangat-sangat istimewa. Nah, ketika beliau itu menangis, kemudian semuanya menangis, tapi ketika melihat Sayyidatina Fatimah, putrinya, Rasulullah kemudian gembira, maka sahabat penasaran, kok bisa gembira, kenapa ini? Lalu itulah tadi, dalam riwayat pertama, Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang ke pintunya atau menemui Sayyidah Fatimah. Dalam riwayat lain, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya binta Rasulillah. Terus dijawab oleh Sayyidah Fatimah, wa alaikassalam. Setelah itu faqalat man anta. Ini Sayyidah Fatimah tidak di luar. Datangnya itu di balik hijab. Tidak bertemu, bermuajah, bertemu muka, tidak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf atau tadi riwayat kedua Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menguluk salam dari balik pintu, di balik hijab. Tidak bertemu langsung bermuajah bil wujuh, tidak. Karena orang yang paling tertutup, perempuan yang tertutup sekali dan istimewa sekali, tidak ada orang yang menyaksikan kecuali Rasulullah, anak-anaknya dan suaminya. Kita aja. Ini sangat mulia sekali bintu Rasulullah. Ditanya, siapa kamu? Sayyidah Fatimah. Siapa kamu? Man anta? Faqala ana Abdurrahman bin Auf. Saya Abdurrahman bin Auf. Saya Abdurrahman bin Auf. Lalu Sayyidah Fatimah bertanya, ya bin Auf, ma ja'a bika? Apa yang menjadikan kamu datang ke sini? Qala taraktun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baqiya hazinan wala adri bima nazala bi Jibril alaihi salam. Saya meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis susah dan saya tidak tahu apa yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepadanya. Menjadikan Rasulullah nangis gitu. Tapi ketika lihat Sayyidah Fatimah tersenyum gembira. Yang tadi kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf menuju pintunya Sayyidah Fatimah untuk menanyakan, kok bisa begini? Akhirnya tadi diceritakan, apa yang menjadikan kau ke sini wahai Abdurrahman? Ceritakan, saya meninggalkan Rasulullah dalam keadaan menangis sedih sekali. Dan kami tidak tahu apa yang diturunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Maka kata Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah tanaha min baini yaday, minggir hatta adumma ala nafsi thiyabi. Minggir. Saya akan menyiapkan pakaian, akan pakai pakaian wa antolik ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggir dulu. Saya akan pakai pakaian yang rapat gitu. Dan saya akan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan la'allahu yukhbiruni bima nazala bi Jibril alaihi salam.
Mudah-mudahan saya nanti kalau sudah pakai pakaian, nanti saya akan ketemu dengan Rasulullah dan saya barangkali Rasulullah mau memberitahu kepadaku apa yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepadanya. Setelah itu fala bisat syamlah. Khaliqah. Masya Allah. Qad khita bisnai asyara makanan bisa fi warokin nakhli. Sayyidah Fatimah keluar dari rumahnya setelah tadi bilang saya mau pakaian dulu dan mau nemuin Rasulullah. Ternyata keluar pakai pakaian ya sejenis kayak gamis lah, kemul gitu. Nah, kemul itu ada jahitannya, tambalannya sebanyak 12 tambalan tulang dengan pelapah kurma ininya. Pelapah dengan daun-daunan kurma itu, daunnya kurma. Daunnya buah apa pohon kurma. Ya Allah. Ini putrinya Rasulullah. Pakaiannya ada jahitannya, tambalannya itu ada 12 jahitan. Jahitannya dari pelapah, dari apa? Warokin nakhl. Masya Allah. Falamma kharajat Fatimah nazara ilaiha Umar. Setelah keluar, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihatnya. Bahwa tu ayadahu ala ra'sihi. Begini kata Sayyidina Umar. Allah. Kata Sayyidina Umar kaget. Yang biasanya nggak pernah tahu ini Sayyidah Fatimah keluar dengan pakaian yang seperti itu. Ada tambalannya sebanyak 12 tambalan jahitan. Sayyidina Umar begini, waduh ini kan. Ya haznah li husni binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, bagaimana saya sedih sekali atas kesedihan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa sampai segitu? Ini putrinya Nabi, kok pakaiannya sampai seperti itu? Kata Sayyidina Umar. Fa inna banati Qaisar wa Kisra yalbasnal harir wa sundus. Karena anak-anaknya Raja Kisra, Raja Kaisar itu pada pakai harir, pakai sutra yang halus. Dan ini binti Rasulillah pakaiannya itu sampai ada tambalan 12 tambalan. Masya Allah. Wasundus wa bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syamlatin min sufin. Waqad khita bisnaya asyara. Sudah keluar dari pakaian dengan pakaian tadi, pakaiannya suf. Suf itu dari wol, tapi dijahit sebanyak tambalannya itu 12 jahitan makanan. Biwaroki sa'fin nakhli. Keadaannya seperti itu Sayyidah Fatimah. Jadi jauh dari kemegahan. Jauh dari segala macam yang perhiasan dunia. Jauh Sayyidah Fatimah. Ini putri Nabi loh ya. Kalau Nabi doa berapa saja itu pasti akan dapat. Tapi Sayyidah Fatimah nggak ada apa-apanya. Maksudnya nggak punya dari bagian dunia, nggak ada. Falamma dakhalat Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika Sayyidah Fatimah sampai kepada Rasulullah, masuk di wilayah di ruangannya Rasulullah. Qalat ya Rasulullah, ala tara anna Umar yata'ajjabu min libasi fa walladhi ba'athaka bil karamati mali wa li ali firashin mundu 5 sinin ya Rabb. Illa massaka kabsh ta'lifu alaihi bin nahar. Ya Rasulullah, ini loh Umar, apakah engkau tahu bahwa Umar radhiyallahu taala anhu itu heran melihat pakaianku? Walladzi ba'atsaka, maka demi Allah yang telah mengutusmu bil karamah, mali wali ali saya tidak punya dan Sayyidina Ali suamiku juga tidak punya firash, tikar untuk tidur, tidak punya. Mundu khamsina sinin, mindu khamsi sinin, selama 5 tahun enggak pakai tikar. Ini cucunya apa? Putrinya Rasulullah dan menantunya, Masya Allah. Illa miska kapsin, kecuali tikernya itu dari tulang dari kulit 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 lembu, kulit kambing. Masya Allah. Alaihi bin nahar, yang dari kambing yang biasa kalau kambingnya itu digembala di ini, tentunya kambing-kambing biasa, maksudnya nggak ada yang istimewa. Ya Allah, Masya Allah.
Fa idza kana al-lailu iftarasnahu. Jadi ada kain, apa kain, ya kayak tikar gitu. Kalau malam dipakai, kalau kalau siang dibuat tempat makanan onta. Kalau malam dipakai, tapi kalau siang dibuat lemek atau dasaran makannya unta. Masya Allah ini. Ini yang buat lemeknya, bukan kasur yang empuk, spring bed atau apa, enggak ada itu. Allah. Ini dulu iftarosnahu wa inna mirfaqatana min adimin hasfuha sa'fun nakhli, dan bantalannya itu dari adim, tulang. Hasfuha atau lulang namanya, adim ya kayak lulang itu kulit yang isinya di dalamnya itu sa'fun nakhli. Jadi gambutnya pohon korma di dalamnya itu. Bukan kapuk, kapas yang empuk itu, bukan. Ini Umar heran begitu tadi. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Setelah itu kemudian dijawab oleh Rasulullah. Qala Nabi SAW, ya Umar, wahai Umar, da ibnati, tinggalkan putriku, la'allah takunu fil khairis sabiq. Karena dia akan naik kuda yang kenceng larinya, yang bisa mengalahkan yang lain. Qalat Fatimah radhiyallahu anha, fidaka nafsi. Dijelaskan seperti itu, kemudian Sayyidah Fatimah, fidaka nafsi. Ya Rasulullah, itu menjadi tebusanmu jiwa ragaku. Malladzi abkaka. Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Rasulullah? Fa kaifa la abki, dijawab oleh Rasulullah, fa kaifa la abki wa qad nazala Jibril alaihi salam bi hadhil ayah. Bagaimana saya tidak menangis sedangkan malaikat Jibril turun dengan membawa ayat tadi, wa inna jahannama la mau'iduhum jami'a, itu tadi. Masya wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Itu sebabnya ada ayat yang seperti itu. Rasulullah menjelaskan bagaimana saya tidak menangis. Malaikat Jibril itu menurunkan ayat itu. Tempatnya itu orang-orang yang kafir, orang yang berdosa dari umatku, itu tempatnya adalah di jahanam. Lalu Sayyidah Fatimah matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni an babin minha. Maka ceritakan kepadaku, wahai Rasulullah, satu pintu dari jahanam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menjawab, ya Fatimah, inna ahwana babin minha, sesungguhnya pintu yang paling ringan atau siksa jahanam itu yang paling ringan, satu pintu, sab'una, itu 70 alfa jabalin, 1000 gunung, minarin, dari neraka. Masya Allah. Satu pintu saja itu yang paling ringan. Itu jahanam itu sebanyak 1000 gunung minar dari api. Masya Allah. Nggak bisa dibayangin. Wa fi kulli jabalin, dan setiap gunung, sab'una, 70 alfawatin, 1000 wadi, jurang, minan nari, ini neraka. Wa fi kulli wadin, setiap jurang, sab'una alfi syi'bin, 1000-nya 1000, 1.000.000 jurang. Ereng-ereng syi'bin itu, minarin, dari neraka. Saking dalamnya itu sudah bertahap, sampai ke dalam itu hitungannya berapa alaf itu tadi, sampai bingung hitungnya. Wa fi kulli syi'bin alfi madinatin. Dan setiap lereng gunung itu ada 1000-nya 1000. Berarti 1.000.000 Madinah, kota.
Wa fi kulli madinatin, setiap Madinah, setiap kota, sab'una alfa alfi qasrin. Ada 1 juta juga dari qasr, gedung min narin. Wa fi kulli qasrin alfa alfi darin min narin. Wa fi kulli darin sab'una. Dan di setiap qasr, setiap gedung itu ada rumah-rumah atau kamar-kamar sebanyak 1 juta dari neraka. Wa fi kulli darin, setiap rumah atau setiap kamar, sab'una alfi baitin min narin. Allah. Ada rumah segitu banyaknya, ada 70 juta itu kamar-kamarnya dari nar. Wa fi kulli baitin, dan setiap kamar, sab'una 70 alfa alfi sundukin. Apa nih? 1000 sunduk. Ada kotak min narin dari neraka. Wa fi kulli sundukin sab'una alfa alfin naw'in minal adab. Ya Allah. Di setiap sunduk, setiap kotak itu ada 70 juta warna macam-macamnya siksa. Laisa fiha azabun yushakilu sahibahu. Tidak ada iku fiha ing dalam neraka jahanam iku mau satu bab kabeh azabun apa si orang sing ora ono siksa yushakilu kang madani apa azab sahibahu ing wong kang nduweni azab itu. Jadi tidak ini sangat ininya kalau nggak bisa dibayangkan oleh akal gimana tahapannya itu sampai ke dalam di dalamnya lagi ada ini lagi. Aduh, berjuta-juta api, berjuta-juta api itu tadi. Makanya gimana Rasulullah nggak nangis melihat seperti itu. Qala Sayyidina Anas, rawi hadis ini, fasaqatat Fatimah. Ketika mendengar ceritanya bagaimana jahanam, satu saja yang paling ringan itu tadi yang diceritakan oleh Rasulullah, mendengar cerita dari Rasulullah, penjelasan Rasulullah, Sayyidah Fatimah terus kemudian jatuh radhiyallahu anha ala wajhiha, jungkel langsung sujud wa hiya taqulu alwail liman dakhalan nar, alwail liman dakhalan nar, kata Sayyidah Fatimah. Begitu mendengar penjelasan Rasulullah tentang surga yang tentang neraka yang paling ringan, Sayyidah Fatimah kemudian jatuh memohon kepada Allah. Masya Allah. Faja'ala wajhi, bersujud. Ya wel, Masya Allah, ya wel. Al-wailu liman dakhulan nar. Kerusakan bagi orang yang masuk neraka. Nah setelah itu, ketika Sayyidina Fatimah dengan ketakutannya itu kemudian mengatakan al-wailu liman dakhulan nar, maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sayyidatina Fatimah dan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siksa jahanam yang paling ringan itu. Kata Sayyidina Umar, ya laitani kuntu turaba. Ketika mendengar cerita Rasulullah itu, kemudian Sayyidina Umar, ya laitani kuntu kabshan li ahli fatabahuni wa akalu lahmi wa farraqu a'dha'i wa mazzaku 'idhami. Walam usma' bi dzikri jahannam. Walam asma' bi dzikri jahannam, kata Sayyidina Umar. Ya laitani menawa ingsun kuntu iku ana sapa ingsun iku kabsan lembu wedhus li ahli bagi keluargaku, fadzabahu mongko padha nyembelih sapa ahli ing ingsun, wa akalul mangan sapa ahli lahmi ing dagingku, wa farraqu lan misah-misahaken sapa ahli a'dha'i ing anggota-anggotaku, wa mazzakulan beset-beset nyuwek-nyuwek sapa ahli idhami ing pira-pira lulangku, walam asma' lan ora krungu sapa ingsun bidzikri jahannam, ora krungu yang menyebut jahanam. Ini harapan, sudah tahu begitu, was mending kata Allah, mending jadi kambing, nanti disembelih oleh keluargaku, dimakan apa semuanya, nggak berupa apa-apa, nggak ada tanggung jawab, tidak dengar bagaimana itu neraka jahanam. Ini Sayyidina Umar. Masya Allah. Fa aqbala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar juga Sayyidina Abu Bakar menghadap
Wa huwa yaqul menghadap kemudian sembari berkata ya laitani kuntu ta'iran fil mafawizi akulut timara wa ashrabu minal anhari wa awil aghsan minal asjar wa laysa alayya hisabun wala azab wala asma' bi dzikri jahannam ya rab kata Sayyidina Abu Bakar menawa ingsun kuntu iku ana sapa ingsun ta'ir aku burung manuk mending saya jadi burung fil mawaqisi dalam alas beberapa di hutan-hutan sana. Saya makan bebas, makan buah-buahan, minum dari sungai-sungai yang ada di sana dan saya menempat di dedaunan-dedaunan dari pohon-pohonan itu dan saya tidak akan dihisab, juga tidak diazab oleh Allah dan saya tidak mendengarkan bagaimana itu neraka jahanam. Itu Sayyidina Abu Bakar. Tsumma kharaja lalu Sayyidina Ali juga ikut keluar di situ. Ikut gabung di situ wa huwa yaqul dan Sayyidina Ali berkata, "Ya laita ummi lam talidni ya laitani mittu sabiyya. Wa ya laitani kuntu hashisan akalatnil bahaimu ya laitani siba'u mazzaqat lahmi wa lam asma' bi dzikri jahannam." Ini beda di masing-masing Sayyidina Umar berbeda, Sayyidina Abu Bakar juga berbeda, tapi intinya sama, tidak mau jadi manusia, karena manusia nanti kalau sudah sampai pada takaran masuk jahanam, itu Masya Allah tadi yang disifati atau yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Ali, ya laitani menawa ingsun mitu iku mati sapa ingsun sobiya dalam keadaan kecil. Kalau kecil kan nggak ada hisab, langsung masuk surga itu maksudnya. Nggak ikut-ikutan, nggak tahu tentang jahanam. Ini Sayyidina Ali. Wa ya laitani kuntu hasisan dan saya lebih baik menjadi hasis. Ya suket rumput atau rumput di hasis itu sebenarnya bukan rumput. Kalau rumput itu al-usab. Kalau hasis itu ya sekedar kayak sesuatu yang dihisap yang inilah. Kayak ganja itu seperti itu. Akalat nil bahim. Yang penting ya rumput-rumput itu makanannya hewan lah istilahnya. Lebih baik saya menjadi rumput-rumput yang dimakan oleh hewan. Ya laitani siba. Lebih baik saya menjadi hewan buas. Laitani siba umuzikot lahmi. Ya Allah. Lebih baik saya dibeset-beset atau dimakan oleh hewan buas. Walam asma' bidzikri jahannam. Masya Allah. Dan saya tidak mendengar bagaimana itu jahannam. Tsumma kharaja Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Salman Farisi juga ada di situ. Kemudian mengucapkan nahwa Baqi'il Gharqad, menghadap pemakaman Baqi' di Madinah itu. Menghadap ke sana. Wa huwa wadi'u yadihi ala ra'sihi. Begini, tangannya itu ditaruh di kepalanya. Dan beliau yunadi bi a'la sautihi, memanggil dengan suara yang sangat keras, wa bu'ta safarah, wahai perjalanan yang sangat jauh, wa qillataz zada, dan persiapan yang sedikit, sangu yang sedikit, bekal yang sedikit, safarul qiyamati fi safarul qiyamah, di perjalanan di hari kiamat nanti. Itu masing-masing sahabat. Summal laqiyu Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Bilal juga mengatakan, "Mali arak ya Abdullah bagian hazinan." Bagaimana saya melihatmu ya Abdullah bagian ale wong sing nangis, hazinan tur susah. Qala al-wailu li. Jadi Bilal itu kan ya Abdullah menghitoi pada dirinya sendiri. Kenapa kau menangis dengan susah sekali? Al-wailu li walaka ya Bilal. Kerusakan itu bagimu, bagi saya dan bagimu ya Bilal. Ingka nama siruna ba'da lubsil qutni, ketika tempat kembali kita ba'da lubsil qutni, setelah memakai kuten, pakaian kapas, wal katan, pakaian katun, nalbasu min maqtu'atin niran. Nanti dengan pakaian-pakaian yang dari neraka itu, kalau dari api neraka,
neraka. Betapa ruginya, betapa susahnya. Masya Allah. Dan ia mengatakan fal wailu li walaka ya Bilal. Kamu kerusakan bagiku dan bagimu ya Bilal. Ingkana masiruna ba'da mu'anaqatil azwaj. Allah, ini semuanya ini begini. Masing-masing sahabat al wailu li walaka ya Bilal. Kalau masiruna ba'da mu'anaqatina setelah merangkul li azwajina, azwaj setelah merangkul keluarga, nuqranu ma'asyaiton, dibarengkan, disandingkan dengan syaitan fil aghlali, dalam belenggu. Aduh, ini bahaya sekali, ini di neraka semua gambarannya. Jangan sampai di situ. Al-wailu li walaka ya Bilal idza sukina min hamimiha. Kalau kita dikasih air minum min hamimiha, dari air yang sangat panas dari jahannam. Wa ut'imna min zakumiha, dan dikasih makan dari makanan zakum, yaitu makanan yang syaukah itu, yang penuh dengan duri. Ini semuanya sifat dari negeri ini masing-masing seperti itu. Makanya Rasulullah menangis saat menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, wa inna mau'iduhum jahannam, itu loh tadi ayat tadi itu. Subhanallah. Jadi kita harus takut, bukan karena takut nerakanya, takut karena Allah. Cuma begini, kita takut neraka itu karena Rasulullah memerintahkan kita agar takut kepada neraka. Karena neraka kita nggak tahu. Adapun sifat-sifatnya ya Rasulullah yang menjelaskan itu tadi. Hakikatnya kita tidak tahu. Ini perlu kita renungkan terus katanya, karena kita kadang-kadang itu lepas kontrol. Sedangkan Rasulullah sudah menjelaskan semuanya, bagaimana surga, bagaimana neraka. Sifat-sifatnya dijelaskan. Kalau orang yang sadar, hatinya sadar, pikirannya tenang, itu pasti akan menerima bahwa surga sebegini. Ini digambarkan oleh Rasulullah. Meskipun aslinya kita tidak tahu, lebih pedih jelas itu. Di jahanam itu, neraka itu lebih pedih jauh dengan apa yang disebutkan di dunia ini. Itu hanya sebagai gambaran saja. Digambarkan kalau orang yang beriman, orang yang hatinya tulus, orang hatinya ikhlas, orang yang bertakwa, pasti akan menangis ketika melihat cerita atau mendengar cerita tentang jahanam. Makanya Sayyidina Utsman bil khusus, Sayyidina Abu Bakar itu kalau membaca surat yang di dalamnya ada ayat yang menunjukkan atau menerangkan tentang siksa, pasti beliau menangis. Sayyidina Aisyah itu pernah bercerita ketika Sayyidina Abu Bakar itu disuruh menggantikan Rasulullah sholat itu. Sayyidah Aisyah tahu abahnya itu bagaimana sehingga nggak setuju Sayyidatina Fatimah. Loh, kenapa Abu Bakar yang jadi imam? Karena beliau itu tidak bisa menahan diri kalau baca surat, kalau mendengar menjelaskan tentang azab, maka menangis, nggak kuatan istilahnya. Kok jadi imam, nanti jadi imam malah bagaimana kalau nggak kuat ketika membaca surat yang menerangkan tentang azab. Sayyidina Utsman juga sama. Sayyidina Utsman itu kalau mendengar atau membaca surat yang di dalamnya menjelaskan tentang azab, itu pasti nangis. Bahkan sampai pingsan kadang-kadang. Itu juga para ulama-ulama yang seperti itu. Seperti dalam cerita ada itu. Ada seorang yang kemudian lagi berdoa, ada siapa nih ceritanya dari Syekh ini, Mansur bin Ammar. Mansur bin Ammar itu suatu saat jalan-jalan di gang-gang di jalan itu. Di jalan di satu kota, dari kota Kufah ya, Mekah Kufah itu ya kalau sekarang ya Irak lah. Jalan-jalan, ketika jalan-jalan mendengar orang lagi berdoa kepada Allah. Berdoa munajat kepada Allah. Setelah munajat itu kemudian Mansur bin Ammar ini membaca ayat. Nih, ayat yang dibaca adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan naru wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka orang yang lagi munajat itu kemudian langsung menjerit sekencang-kencangnya.
sekecang-kencangnya, menjerit dengan suara yang kencang dan terlihatlah di situ ada gemuruh, kayak ada apa gitu, ledak atau apa begitu, saking ininya. Lalu Mansur bin Ammar ini lalu begitu saja. Nah, hari berikutnya lewat ke situ lagi, tahu-tahu mendengar orang pada nangis di situ, ada orang tua juga nangis, semuanya nangis. Lalu ada seorang tua menemui Mansur bin Ammar ini. "Hei, wahai pembunuh, waduh, pembunuh anakku ini." Ternyata orang tua itu adalah anaknya ibunya. "Kau pembunuh." "Kok bisa pembunuh?" "Iya, kau bunuh dengan membaca surat tentang azab, tentang azab itu tadi. Wa anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Itu anakku ketika mendengarkan ayat itu langsung takut, saking takutnya, takut sekali, kemudian meninggal dunia. Kau adalah pembunuh sebab itu. Akhirnya bagaimana? Setelah itu, setelah sudah dimakamkan, kemudian Mansur bin Ammar ini bermimpi ketemu orang ini tadi yang meninggal, yang sebab matinya itu karena ketakutan ketika dibaca ayat tadi. Dalam pertemuan dalam mimpinya itu, kemudian Mansur bin Ammar ini bertanya, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Apa yang diberikan oleh Allah kepadamu? Orang ini kemudian menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah menampatkanku surga. Saya diberi pahala seperti orang-orang yang mati syahid, syahid Badar. Kata Allahu fa'ala bima fa'ala bi syuhadai batin. Allah memberikan kepada kita, memperlakukan saya seperti yang diperlakukan Allah kepada orang-orang yang mati syahid dari perang Badar. Terus Sayyidina Mansur bin Ammar bertanya, kenapa kau bisa seperti itu? Bagaimana bisa kau dikasih balasan seperti orang-orang yang mati syahid di perang Badar? Kata beliau, ya mereka itu kutilu bisuyu fil kufar. Mereka itu dibunuh dengan pedang-pedangnya orang kafir, sedangkan saya dibunuh dengan saifil ghaffar, dengan pedangnya Allah yang maha pengampun, yaitu ayat. Dengan seperti itu kemudian dijamin oleh Allah dia matinya seperti mati syahid. Mati syahidnya orang-orang yang mati syahid dalam perang Badar. Ini luhur sekali derajatnya yang seperti ini. Kalau cerita tentang neraka-neraka, Masya Allah. Ini jam berapa dulu? 1 jam. Oh lebih. Ya sudah, kita sampai di sini. Insya Allah nanti kita teruskan lagi. Karena sebenarnya banyak ini riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ini. Tapi ya nggak ada masalah. Kita lanjut kembali insyaallah biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab.